Shalom Sobat STII, kita berjumpa kembali dalam program Ragi. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami naikkan syukur kepadamu untuk kesempatan pagi hari ini kami boleh datang ke hadapan-Mu, memulai aktivitas kami dengan mendengarkan sedikit firman-Mu. Bila firman yang kami dengar boleh membentuk kami semakin setia, taat, dan berkemenangan dalam Tuhan, tangguh dan tidak mudah untuk mengeluh ya Bapa. Kami serahkan pemberitaan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara yang berkati Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan ini kita tidak kuasa untuk menangkis hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi dalam kehidupan kita. Entah itu kehilangan, entah itu ditinggal orang-orang yang kita kasihi, entah itu sakit penyakit, bahkan mungkin disalah mengerti. Kita menyebut semua itu dengan nama pergumulan. Dan ketika pergumulan itu datang menghampiri hidup kita, saudara, kita kerap menanti sebuah jawaban. Jawaban tentang mengapa kita mengalami pergumulan semacam itu. Nah, pergumulan serupa, saudara, itu juga dialami salah satu tokoh di Alkitab yang bernama Ayub. Dia mengalami kehilangan harta bendanya. Dia ditinggal pergi anak-anaknya untuk selama-lamanya. Dia mengalami sakit penyakit dan dia juga disalah mengerti oleh para sahabatnya, bahkan oleh istrinya sendiri. Dan Ayub pun menanti sebuah jawaban mengapa dia menderita. Nah saudara, pada pagi hari ini tema renungan akan saya beri judul menanti sebuah jawaban, yang saya ambil dari kitab Ayub pasal yang ke-10 ayat yang kedua. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan berkata kepada Allah, jangan mempersalahkan aku. Beritahukanlah aku, mengapa engkau berperkara dengan aku. Saya ulangi, Ayub berkata di ayat 2 bagian terakhir, mengapa engkau berperkara dengan aku. Pertanyaan ini ialah pertanyaan dari Ayub karena dia mengalami penderitaan sedemikian rupa. Dan dia tidak mengerti, tidak tahu mengapa penderitaan yang bertubi-tubi ini menghinggapi hidupnya. Kita tahu saudara, kalau kita mundur ke pasal 1, kita melihat di sana ada percakapan antara Tuhan dan setan. Tuhan menyatakan bahwa Ayub itu sedemikian saleh dan tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang seperti dia. Tapi kemudian iblis berkata bahwa, Ayub menyembah engkau karena engkau berikan banyak hal. Coba engkau ambil hartanya dan lain sebagainya, maka dia akan mengutuki engkau. Singkat cerita, Tuhan mengizinkan Ayub untuk mencobai Ayub, hanya saja nyawanya harus dipelihara, harus disayangkan. Dan kita melihat bahwa Ayub menerima penderitaan yang bertubi-tubi, baik itu fisik, sosial, spiritual, bahkan mentalnya, jiwanya saudara, emosionalnya juga menderita. Secara fisik dia kehilangan harta bendanya, dia kehilangan anak-anaknya, dan dia menderita sakit penyakit. Secara sosial hubungannya dengan istrinya tidak baik, istrinya tidak mendukung dia, sahabat-sahabatnya mempersalahkan dia. Dan penderitaan spiritualnya dia alami juga saudara. Dia merasa Tuhan jauh dan Tuhan tidak adil. Bahkan secara emosional dia pun terdampak. Dia merasa bosan hidup, dia merasa gelisah, dan dia menyesal pernah dilahirkan. Ayub menderita sedemikian rupa. Sebab itu di ayat yang ke-10 dia bertanya, mengapa Tuhan berkara dengan aku? Sebetulnya mulai di pasal 3 saudara, Ayub pun sudah mulai menanyakan perihal mengapa dia menderita. Kata mengapa itu muncul berkali-kali dalam dialog Ayub dengan sahabat-sahabatnya. Ini menunjukkan apa? Ayub menanti sebuah jawaban, menanti alasan dari Tuhan mengapa dia menderita. Puncaknya saudara, di pasal 31 ayat 35, Ayub berteriak dalam penderitaannya. Dia mengatakan begini, hendaklah yang maha kuasa menjawab aku. Ayub benar-benar menanti sebuah jawaban. Tapi uniknya saudara, kalau kita melihat jawaban Tuhan di pasal 38 sampai 41, jawaban Tuhan itu unik. Sekilas sepertinya
jawaban Tuhan itu tidak menjawab pertanyaan Ayub. Kalau saudara mulai membuka pasal 38 sampai 41, di situ kita akan melihat jawaban-jawaban Tuhan yang nampaknya di luar pertanyaan Ayub. Kita lihat jawaban Tuhan. Di pasal 38, Tuhan justru menjelaskan tentang penciptaan semesta. Penciptaan langit bumi, laut dan segala isinya. Bagaimana Tuhan mengatur cuaca, ada salju, hujan, angin di situ. Kemudian Tuhan mengatur pergantian waktu, bahkan Tuhan mengatur rasi bintang di langit. Ya. Kemudian kalau kita maju ke pasal 39, di situ kita akan melihat banyak jenis-jenis binatang. Tuhan ceritakan di situ. Bagaimana rusa beranak, bagaimana singa makan, bagaimana elang bisa terbang, itu semua Tuhan bahas di situ. Kemudian kalau kita bergerak maju lagi ke pasal 40 sampai 41, di situ Tuhan memberikan gambaran tentang kuda Nil dan buaya, yang sebetulnya bahasa aslinya itu Behemoth dan Lewiatan. Sebetulnya ini bisa dimaknai semacam binatang purba, atau ini semacam binatang mitologi, tapi pada intinya ini menjelaskan tentang kekuatan yang mengerikan yang tidak bisa dikendalikan oleh manusia. Nah, kita sebagai pembaca awam mungkin bertanya, kok sepertinya jawaban Tuhan tidak nyambung ya dengan pertanyaan Ayub. Ayub bertanya mengapa menderita, mengapa Tuhan menjelaskan penciptaan. Nah, saudara, itu bukan tanpa alasan. Daripada Tuhan memberitahukan kepada Ayub alasan dia menderita, Tuhan lebih memilih untuk membesarkan iman Ayub lewat penjelasan-penjelasan Tuhan di pasal 38 sampai 41. Penjelasan Tuhan di pasal-pasal ini justru menunjukkan bahwa dunia itu begitu kompleks dan tidak bisa dipahami oleh manusia, tetapi Tuhan ada di baliknya untuk mengatur dan memelihara semua itu. Kambing beranak Tuhan urusin, elang bisa terbang Tuhan urusin, rasi bintang di langit pun Tuhan yang atur, terlebih hidup hambanya yang dikasihi, yaitu Ayub. Jadi Tuhan justru sedang membesarkan iman Ayub. Jadi begini, jika hewan-hewan yang nampak tidak berharga saja saya urusin, apalagi kehidupanmu Ayub. Nah, ini luar biasa saudara, bagaimana cara Tuhan menjawab pertanyaan Ayub. Alih-alih memberitahukan alasan Ayub menderita, Tuhan lebih memilih untuk memastikan bahwa Ayub akan baik-baik saja, bahwa semuanya dalam kendali Tuhan. Makanya kalau kita membaca sampai pasal 42 sampai kitab Ayub habis, kita tidak akan pernah menjumpai Tuhan menjawab Ayub, menjawab alasan mengapa Ayub menderita. Dan luar biasanya saudara, di pasal 42 respon Ayub di ayat yang pertama, dia tidak lagi bertanya mengapa dia menderita. Kalau saudara baca di pasal 42 ayat 1, Ayub mengatakan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Di sini nampak iman Ayub. Ayub tidak lagi mempertanyakan mengapa aku menderita, tapi dia berani berkata Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencananya yang gagal. Dan kita lihat di kisah berikutnya, sebagaimana Ayub mengalami penderitaan yang tiba-tiba, Ayub pun mendapatkan berkat yang tiba-tiba. Ada penderitaan tanpa alasan, ada juga pemulihan dan berkat tanpa alasan. Nah, apa pelajarannya bagi kita saudara? Kadang kita mempertanyakan hal yang sama seperti yang Ayub tanyakan. Kita bertanya, mengapa Tuhan aku menderita? Kita menanti sebuah jawaban. Dan faktanya, sampai kita dipanggil Tuhan pun nantinya, kita tidak akan pernah mendapat jawaban yang memuaskan mengapa kita menderita. Daripada kita sibuk bertanya mengapa kita menderita, mempersalahkan orang yang satu dan orang yang lain, lebih baik kita menghadapi penderitaan yang kita alami dengan iman. Meyakini, percaya bahwa Allah sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencananya yang gagal. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.